Panji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman para sahabat RPI yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini ya, kita jandon-jandon kata orang Jawa ya, jagongan ya, cipika-cipiki. Kita sudah melihat beberapa akun yang membahas tentang politik, ada yang membahas tentang hantu, ada yang membahas tentang penarikan barang dopol, ada yang membahas tentang perang santet, perang dukun santet, ada yang membahas tentang tata cara ritual, termasuk yang diulas oleh Sambung Ayam ya, oleh Ki Sambung Ayam. Dia memberikan ulasan, dia memberikan petunjuk bahwasanya untuk memperkaya diri harus begini begitu. Begitu saudaraku. Padahal kalau kita kaji saudaraku ya, itu semua omong kosong. Kalau kita ingin kaya, dapat rezeki bukan dengan ritual, bukan, tapi kita diwajibkan, dianjurkan untuk bekerja. Sing-singkan lengan baju, raih kemenangan. Begitu saudaraku, bukan menyingsingkan kolor seperti Ki Sambung Ayam itu. Goblok dia. Ya mungkin lebih tua saya dari dia, namanya masih bocah, ya pasti goblok, tolol lah. Jadi gampang saja menyesatkan umat. Mentang-mentang dia makan di YouTube, hasilnya banyak, mungkin sampai ratusan ribu subscribe ya kan, hampir 1 juta subscribe lah, sama dengan para pendobol lainnya. Ya, justru yang saya khawatirkan, miris sekali ya melihat kondisi rakyat Indonesia pada umumnya ya. Di era teknologi zaman ini kok masih aja hal-hal yang berbau mistis tak masuk akal itu digemari saudaraku. Misalkan contoh kecil ya saudaraku ya, melakukan ritual untuk pesugihan. Ya, ritual pesugihan misalkan menyiapkan jenang, ubo rampe, kemenyan, dupo dan lain-lain ya, dengan menggelar tikar, menyiapkan kamar kosong, ini dan itu. Lah ini sama aja kejadian tempo dulu di zaman mbah-mbah kita itu diupdate lagi saudaraku. Sedangkan wadahnya sudah bukan wadah dulu, bukan wadah lawas ya. Sekarang sudah zaman kemajuan, zaman teknologi, zaman kita untuk bekerja. Kalau kita masih diiming-iming oleh para pelaku dopol, para pelaku penipuan ya, oknum-oknum dukun penipuan, kapan kita akan maju saudaraku? Dikit-dikit mempercayai tata cara ritual agar bisa kaya ya kan, agar bisa kaya. Itu semua bohong, omong kosong. Kenapa saya bilang bohong dan omong kosong? Iya, si dukun tersebut, si bangsat keparat itu yang banyak uang saudaraku. Tapi netizen, masyarakat awam kan gak seperti dia. Kalau dia kan sudah banyak hasil dari menipu publik, menipu kanan kiri ya kan, menipu dari hasil subscribe. Jadi tiap bulannya dapat dari hasil menipu secara halus, kan begitu. Dia makin menipu, makin membuat kebodohan, kebohongan, kedustaan, makin banyak pengikutnya. Karena memang masyarakat di Indonesia ini masih percaya saja dengan hal-hal yang bersifat tak masuk akal. Mengaku dirinya orang muslim, Islam, taat, sholat 5 waktu ya kan, yakin bahwasanya Allah itu ada ya kan, sholat, percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada dan menjadi umatnya ya kan, tapi masih mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Kenapa saya bilang tidak masuk akal? Sejak zaman mbah-mbah kita dulu nggak ada orang itu kaya dari hasil ritual. Tapi ada juga orang-orang kaya sukses dari hasil pesugihan saudaraku. Dan itu tidak bisa dicontoh buat kita.
Karena pesugihan itu pasti memakan tumbal. Makhluk-makhluk gaib itu tidak goblok, tidak tolol seperti kita manusia, saudaraku. Hanya manusia yang tolol bodoh, yang mudah dipengaruhi, mudah diiming-iming, mudah dibujuk rayu oleh makhluk-makhluk yang samar, oleh jin. Istilahnya kita bulatkan dengan nama jin. Dan hawa nafsu kita didorong oleh setan. Tanpa kita sadari, kita sudah terlepas dari keimanan. Ditambah lagi dengan konten-konten pembodohan, konten-konten penipuan yang dilakukan oleh para dukun, oleh para pemain YouTuber yang mengatasnamakan dirinya Ki, Ustadz, Gus, dan lain sebagainya. Sejatinya mereka itu hanya mengejar konten saja. Mereka hanya mengejar hasil saja, saudaraku ya. Itu konten-konten pembodohan publik, konten-konten perusak akhlak dan keimanan secara tidak langsung. Hanya mereka itu membawa embel-embel sholawat, membawa embel-embel kata basmalah, membawa embel-embel kalimatullah, membawa embel-embel agama dan berkedok agama dengan tujuan sesat dan menyesatkan umat akhir zaman. Marilah kita sama-sama sadar dan mawas diri. Marilah kita menuju akal sehat. Kalau hanya ritual, siapapun bisa, baik itu di tanah Jawa, di luar tanah Jawa. Yang namanya ritual itu pasti ada, dan ritual tersebut dipergunakan untuk acara budaya, untuk acara pribadi. Tidak ada ceritanya ritual untuk diri sendiri. Tujuannya untuk memperkaya diri, kecuali ritual pesugihan yang sudah masuk kategori sesat dan menyesatkan, ya, seperti pesugihan di Gunung Kawi, pesugihan di Gunung Kemukus, pesugihan di Pelabuhan Ratu, dan lain sebagainya, saudaraku ya. Banyak sekali di tanah Jawa ini ritual-ritual seperti itu, dan itu sudah masuk kategori sesat ya. Dan kita nggak perlu kepo dengan acara tersebut, biarlah mereka sesat di jalannya yang sesat. Jadi cukup kita di sini, di media, di YouTube, kita jangan sampai sesat. Bila ada konten-konten penyesatan publik, ya seperti misalkan Kisah Bung Ayam, Botak Bustomi, GNS, Sapu Lidi, Dendir Wardani, Gos Iblis, Gos Sombiden, Jalu Jogja, Jalu Ayam, dan lain sebagainya. Tampang-tampang mereka itulah adalah tampang-tampang orang munafik, tampang-tampang pembodohan publik, termasuk akun-akun yang berlindung di balik hukum, yang sedikit-sedikit laporan ke mak, laporan ke bapak. Nah, oknum seperti itu wajib kita jauhi, saudaraku. Mereka adalah duri yang mencari muka kepada negara. Yang mereka kejar itu kita nggak tahu apa yang akan dikejar oleh oknum atau bangsat seperti itu, ya kan? Kalau ngoceh pintar mulutnya, apalagi persis seperti Lohan, apa perlu kita hargai makhluk seperti itu? Hanya koar-koar di media, mengandalkan sampahnya, mengandalkan garangannya, mengandalkan mak bapaknya, karena dia sendiri nggak punya kekuatan apa-apa, alias tolol, goblok, bodoh. Begitu saudaraku. Yang berurusan, yang membahas tentang PKI lah, yang membahas tentang NKRI lah. Aduh, lu itu siapa? Jamput, setan. Bangsat-bangsat seperti itulah saudaraku, yang wajib kita hindari. Mereka itu gak ada manfaat apapun bagi kita semua. Carilah konten yang bermanfaat, bukan konten yang ngoceh aja jual jamu. Jamunya racun. Konten-konten yang berbau politik, konten-konten yang berbau hukum, konten-konten bajingan yang berlindung di balik hukum, konten-konten setan bangsat keparat yang berlindung di balik hukum, konten pengecut, sok jagoan. Mau kemana orang seperti itu? Tapi seperti itu biasanya panjang umur, saudaraku ya, karena terlalu banyak memikul beban dosa, yang menyalahkan Wahabi ini dan itu, menyalahkan Wahabi, menyalahkan ini, aliran ini, yang menyalahkan habaib, menyalahkan orang Arab, menyalahkan ini dan itu. Dirinya itu siapa? Lawang dia bukan Dewi Keadilan, lawang dia bukan dewa pemegang neraca kehidupan, neraca keadilan. Dia itu memegang neraca kebusukan dan kemunafikan. Dia itu memegang kebusukan hatinya dan akhlaknya. Otaknya kotor, bajingan. Itulah akun-akun bangsat yang harus kita hindari, saudaraku. Bahkan kalau perlu blokir saja.
nggak ada guna. Ya kan, bukan sahabat kita, bukan panutan kita, bukan saudara kita, bukan teman kita. Setan namanya dia itu, iblis. Jadi wajib kita hindari. Begitu saudaraku, ngoceh-ngoceh persis kayak orang jual jamu tapi jamunya nggak laku, yang berurusan dengan negara, yang menyinggung tentang agama, Wahabi ini dan itu, ya kan? Mau kemana? Mau mencari keadilan di mana? Lawang nggak bisa mengadili dirinya sendiri, apalagi mencari keadilan yang sejati. Mau kemana dia? Mati saja orang seperti itu. Ya itulah konten-konten sampah yang busuk, yang tidak bermanfaat saudaraku. Salah satunya ya, yang masuk kategori konten sampah yang sangat menjijikkan dan wajib kita hindarkan. Pintar bicara tapi tak ada bukti apapun, itu satu konten busuk ya. Dan satu konten lagi bangkai, yaitu membodohi publik dengan cara menipu umat dengan trik-trik bermain sulap. Yang disebut dengan sulap itu bukan sulap sihir asli, sulap-sulapan. Anggap saja kita melihat konten makhluk-makhluk keparat yang bermain petak umpet. Ada yang disuruh jadi dukun, ada disuruh jadi pasen, ada yang disuruh menjadi kiainya, ada yang disuruh kesurupan, ada yang disuruh menjadi mediator, dan lain sebagainya. Ya maklumlah saudaraku, mereka kan dalang ya. Mereka dalang termasuk wayang. Anggaplah wayang orang. Dia kan ada di panggungnya sendiri, dagelan ya. Konten-konten dagelan, konten-konten hiburan tapi menyesatkan, konten-konten hiburan tapi memuakkan ya. Konten-konten bangsat itu masuk konten bangkai ya. Ada lagi konten sampah, konten yang menarik barang gaib katanya, konten yang menarik barang gaib. Ada yang konten bersolawat. Solawat gak bisa dibuat mainan, gak bisa dibuat barang petunjukan, gak bisa dipublikasikan seolah-olah membaca solawat tiba-tiba keluar sinar begitu kan. Itu gampang saudaraku ya, kalau kita mengerti, paham dengan aplikasi editing video, itu sangat gampang sekali saudaraku. Jangan pernah dibodohi, jangan mau dibodohi. Mereka itu penipu ya. Mereka itu bukan manusia yang benar ya. Kalau manusia yang baik dan benar, itu nggak mungkin mereka menampakkan kelebihannya. Mereka nggak pernah menampakkan kelebihannya, tapi bermanfaat buat umat, bermanfaat bagi kehidupan, bermanfaat bagi keluarga. Ya mereka-mereka lah yang tidak memiliki konten. Yang jelas mereka itu makhluk atau hamba Allah yang dekat dengan Tuhannya, yang tidak pernah ngeriwui, nggak pernah mengotori, nggak pernah ambisi masuk menjadi YouTube agar dikenal publik. Dari itulah saudaraku, maka kita wajib berhati-hati ya. Wajib berhati-hati. Banyak sekali konten-konten pembodohan, penipuan ya. Sudah berkali-kali saya tantang, siapapun bangsat-bangsat itu saya tantang, ketemuan langsung berdua, nggak usah pakai kamera apapun saudaraku, nggak usah bawa sampah-sampahnya, nggak usah bawa pengikut, nggak usah bawa preman, nggak usah bawa apapun, bawa dirinya sendiri, bawa kolornya, berhadapan langsung dengan Panji Ingsun, 1 lawan 1. Nanti kita bisa berjalan seiring menuju suatu lokasi. Jadi dengan begitu saya pribadi bisa paham dan mengerti siapakah dia sebenarnya. Nah, baru bisa dipahami dan dimengerti apakah dia benar-benar orang Linui, orang sakti mandraguna, orang-orang yang keramat, atau manusia-manusia yang mandraguna. Nah, kalau hanya kewar-kewar mulutnya, berakting di kamera, berakting di layar, ya kan, hanya mencari sensasi, ya, mencari perhatian publik, sedangkan publiknya nggak tahu kalau itu konten pembodohan. Nggak ada ilmu ditampakkan di media, saudaraku ya. Kalau ingin ilmu ditampakkan, monggo Anda sekalian datang ke seseorang yang tidak pernah dikenal, tidak mau diliput, dan beliau biasanya suhud ya. Beliau biasanya menyendiri, beliau biasanya dekat dengan Allah, beliau biasanya tidak pernah mengurusi dunia medsos, beliau biasanya mengasingkan diri, menyepi, dan tidak mau dikenal. Kalau sudah masuk di publik, jangan bilang orang suci, jangan bilang orang sakti, nggak ada seperti itu. Makanya
Panji Ingsun memberikan pencerahan dan edukasi buat Anda sekalian, para sahabat RPI dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi kita semua ya. Mudah-mudahan dengan adanya RPI bisa terbuka kesadaran, kesadaran diri, pencerahan, dan bisa menyehatkan akal yang sehat atau akal yang sedang sakit akibat terpengaruh oleh penipu-penipu yang mengatasnamakan ustadz, ki, gus, ataupun kiai. Jadi intinya saudaraku, yang saya sebutkan tadi, konten sampah atau konten bangkai, yaitu konten yang membahas tentang politik yang sok-sok NKRI, padahal busuk, bangsat, keparat, laknat, iblis. Itu satu akun seperti itu dijauhi saudaraku. Tidak akan menyehatkan kita, malah kita itu dikotori, diracuni otak kita. Ya, akhirnya ikut-ikutan dobol, ikut-ikutan bangsat. Janganlah. Kalau urusan negara, biarlah negara yang mengatur semuanya. Kita hanya rakyat jelata, kita hanya menjadi rakyat biasa, kita hanya orang alit, kita hanya orang kecil, rakyat kecil. Kita hidup apa adanya, kita mensyukuri apa adanya, kita bekerja sehari-hari apa adanya. Dan jangan pernah ikut-ikutan seperti bangsat-bangsat yang ada di akun YouTube yang mengatasnamakan NKRI dan sebagainya. Ya, akun seperti itulah yang disebut dengan partai sodok lobang, saudaraku, yang gak punya malu, ya kan? Akun seperti itu bahaya, saudaraku. Sedikit-sedikit laporan, ya kan? Pengecut, ya, pengecut lah, sangat pengecut sekali. Koar-koar di media, ya kan? Seperti jagoan. Jangan jadi bajingan, nanti celaka sendiri hidupnya. Ya, begitu. Yang kedua, konten sampah yang berkaitan dengan perdukunan, abal-abal, penipuan, pesugihan dengan sajian ini dan itu. Yang ketiga, konten sampah yang berkaitan dengan penarikan barang gaib, saudaraku. Itu ya. Jadi diperhatikan dengan seksama. Oke? Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu dari kami, Panji Nusantara.